Pengambilan keputusan dan manajer. Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, SDM, dana, energi, material, ruang, dan waktu. Sumber daya yang dimaksud dipahami sebagai input dan hasil yang dicapai untuk memenuhi tujuannya, ya. Disebut output dari proses manajemen. Manajer memandang proses ini sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang optimal. Pengambilan keputusan ialah memilih dua alternatif atau lebih untuk melakukan suatu tindakan tertentu, baik secara pribadi maupun kelompok, atau proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menempatkan atau menetapkan suatu tindakan yang ingin dilakukan. Berikutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Berdasarkan prosesnya, pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan emosional, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan emosi. Pengambilan keputusan hanya berdasarkan perasaannya dan tidak berupaya untuk mencari alternatif-alternatif yang merupakan solusi problem. Yang kedua, pengambilan keputusan rasional adalah keputusan yang berdasarkan informasi yang objektif dan proses yang logis atau masuk akal. Berikutnya, gaya pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama, gaya membuat keputusan direktif. Orang dengan gaya mengambil keputusan direktif mempunyai toleransi untuk ambiguitas dan berorientasi memperhatikan ke arah tugas dan teknikal ketika mereka mengambil keputusan. Baik, yang berikutnya yang ketiga, ada namanya gaya mengambil keputusan konseptual. Orang dengan gaya mengambil keputusan konseptual mempunyai toleransi untuk ambiguitas dan cenderung untuk memfokuskan pada orang atau aspek sosial dari situasi kerja. Dan yang keempat, gaya pengambilan atau mengambil keputusan behavioral, yaitu gaya mengambil keputusan ini paling berorientasi pada orang. Jadi orang yang mempunyai gaya pengambilan keputusan ini dapat bekerja dengan baik. Yang tiga kategori pekerjaan manajer menurut Mansberg pada tahun 1973. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu figur kepala, pemimpin, penghubung. Dan yang kedua ada peran informasional, yaitu monitor, diseminator, dan juga juru bicara. Yang ketiga, peran keputusan, seperti menangani kekacauan dan juga pengatur alokasi sumber daya, dan juga termasuk negosiator. Yang berikutnya, model pengambilan keputusan. Yang pertama ada namanya model normatif Simon. Yang berikutnya, model pengambilan keputusan. Yang pertama ada model normatif Simon. Berikutnya ada namanya model pengambilan keputusan. Yang pertama, model normatif Simon. Model ini berusaha untuk mengidentifikasikan proses yang benar-benar digunakan oleh para manajer pada saat mereka membuat keputusan. Model normatif Simon itu menganjurkan bahwa pengambilan keputusan ditandai dengan yang pertama yaitu pengelolaan informasi terbatas. Yang kedua, penggunaan penilaian hasil temuan sendiri. Dan juga yang terakhir, pemuasan. Audio Jungle.